neraca dagang ini merupakan salah satu indikator secara fundamental ekonomi kita juga relatif lebih baik begitu. Tapi kita tahu kurs rupiah kita ini sangat mudah sekali terpengaruh oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Dan kalau berkaca dari pemilu-pemilu Amerika Serikat sebelumnya, seperti apa ini mempengaruhi kurs dolar di saat kampanye dan juga hingga hari penentuan siapa yang menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya? Ya, kalau saya lihat sekarang kurs dolar sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral ya, bukan dari sisi fiskal siapa yang akan jadi nahkoda presiden di Amerika misalkan. Sekarang kalau kita lihat 2 tahun terakhir tingkat suku bunga global sangat tinggi sekali dan sekarang mulai dipangkas, artinya Indonesia saya rasa rupiah kita akan lebih sensitif terhadap kebijakan moneter daripada kebijakan fiskal yang ada di Amerika misalkan. Jadi sangat bergantung oleh kebijakan fiskal. Sangat bergantung oleh kebijakan moneter. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunga market berekspektasi tingkat suku bunga akan dipotong agresif oleh The Fed misalkan 12 bulan ke depan, tentu ini akan berdampak jauh lebih besar terhadap nilai tukar kita ketimbang eh, politik, ketimbang apa yang terjadi di politik di Amerika maupun di Indonesia. Dan kita juga perlu ingat bahwa tadi seperti Mas Fikri cerita, surplus neraca dagang kita selama 4 tahun terakhir ini yang besar ini uangnya itu tidak masuk ke Indonesia. Terlihat dari term deposit falas BI dan juga lihat dari cadangan devisa yang naik tidak terlalu signifikan dibandingkan trade surplus gitu ya. Nah, kalau tingkat suku bunga di Amerika dipangkas signifikan 12 bulan ke depan, maka tingkat deposito dolar di Singapura, di Hong Kong tidak akan menarik seperti itu ya. Nah, jadi uang Indonesia diharapkan, uang-uang eksportir kita yang diparkir di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, itu akan seperti air bah datang ke Indonesia. Dia akan kembali ke asalnya ketika tingkat suku bunga di sana turun cukup signifikan. Jadi yang saya perhatikan itu ya, data ekspor 5 tahun ke depan akan terus surplus. Yang kedua, data 4 tahun terakhir, surplus kita ini akan kembali ke Indonesia. Dan udah terlihat datanya dari SRBI yang dibeli 300 triliun oleh asing ya. Saya rasa nggak pure asing, tapi mungkin itu ada sebagian uang eksportir kita juga yang masuk ke situ dan membeli SRBI sebesar 300 triliun. Nah, ini uang-uang ini saya hitung ada sekitar 1.000 triliun lebih ya yang tidak diparkir di bank-bank di dalam negeri kita, dia akan kembali ke Indonesia dan ini akan seperti air bah masuknya dan ini akan mendorong terus kenaikan harga saham dan obligasi di Indonesia. Sudah tercermin dari pembelian SRBI sebesar 300 triliun yang dimiliki oleh asing. Nah, 5 tahun ke depan kalau Indonesia terus running surplus, maka akan ada tambahan terus capital inflow masuk begitu tingkat suku bunga dipangkas oleh The Fed. Jadi balik lagi, nilai tukar rupiah kita sekarang sangat ditentukan oleh seberapa dalam The Fed akan memangkas suku bunga dibandingkan politik. Baik, artinya meskipun ada persaingan likuiditas antara SBN dan juga SRBI, menurut Anda penerbitan SRBI masih diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah? Ya, SRBI dan SBN itu seperti kantong kiri dan kantong kanan oleh Bank Indonesia. Kalau kita lihat, BI menyerap sekitar 1.000 triliun dana dari masyarakat melalui SRBI sudah diserap. Tapi di saat yang bersamaan, BI juga membeli SBN di secondary market 400 triliun. Jadi kantong kanannya BI menyerap likuiditas dengan menerbitkan SRBI, tapi kantong kirinya BI beliin terus second obligasi Sun yang dijual oleh bank dan dibeli oleh BI. Nah, artinya apa? Dana likuiditas masyarakat itu hanya dipindahkan oleh BI dari kantong kanannya, yaitu SRBI, ke kantong kirinya, yaitu SBN. Nah, makanya kenapa pertumbuhan kredit perbankan kita itu masih bisa tumbuh 12% sampai 13%. Karena bank bisa menjual dengan nyaman surat utang yang mereka pegang dan yang ada pembelinya. Pembelinya itu adalah BI. Nah, cuman transaksi ini terjadi di secondary market. Jadi saya rasa SRBI belum tentu juga membuat crowding out di sistem keuangan kita karena BI juga terus menginjeksi likuiditas melalui pembelian Sun di pasar sekunder. Jadi BI saya rasa masih suportif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ditambah lagi kalau saya lihat BI kemungkinan juga akan menurunkan giro wajib minimum. Kalau misalkan BI melihat bahwa The Fed akan pangkas suku bunga 12 bulan ke depan, sekitar 250 basis misalkan, maka BI bisa dengan nyaman, kalau andai kata BI tidak memangkas suku bunga di September, seperti prediksi saya, mungkin di September ini BI akan menurunkan giro wajib minimum dari 9% ke 8,5%.
Nah, itu akan lebih banyak menambah likuiditas menurut saya dibandingkan memangkas tingkat suku bunga. Jadi andai kata BI tidak memangkas suku bunga, BI masih bisa punya room untuk melonggarkan makroprudensialnya, yaitu menurunkan reserve requirement dari 9% ke 8,5 atau 8%. Nah, ini akan lebih besar lagi dampaknya untuk men-create liquidity di perbankan kita. Jadi banyak ruang atau peluru atau amunisi yang dimiliki BI untuk menstimulus liquidity di sistem perbankan maupun keuangan kita. Baik, kita beralih ke Pak Fikri. Pak Fikri, kalau tanggapan Anda seperti apa kestabilan rupiah hingga akhir tahun di tengah banyaknya fenomena yang terjadi baik di dalam negeri ataupun di global? Oh iya, saya setuju dengan Mas Mikail ya, bahwa memang nanti kebijakan-kebijakan moneter apakah dari The Fed dan juga BI ini akan mempengaruhi rupiah nantinya. Kalau kita berekspektasi nanti The Fed cukup agresif, misalnya antara 75, ada penurunan 7 sampai 100 bip nanti sampai akhir tahun, dengan kemungkinan BI yang turun lebih sedikit, saya pikir mungkin rupiah bisa stabil nantinya. Tapi ya sekali lagi, walaupun itu kita bicara dari sisi moneter, kita juga harus melihat dari sisi portofolio aset kita akan seperti apa. Apakah tetap menarik ataupun tidak. Salah satunya adalah ya seperti yang dikatakan oleh Mas Mikael bahwa SRBI adalah hal yang bisa menarik asing untuk masuk ke Indonesia. Hal lainnya adalah dari SPN, tergambar dari yield spread misalnya. Lalu hal yang juga perlu dilakukan adalah dengan mendorong segera DHE masuk dalam negeri. Saya pikir ini kunci yang cukup kuat sih nantinya untuk mendorong rupiah stabil atau tidak. Dan tentunya ini juga akan berdampak pada current account kita. Saya pikir mungkin dengan sisi fiskal kita yang mungkin akan juga defisit di tahun ini, jika nanti diimbangi dengan current account yang mungkin defisitnya lebih kecil, ataupun bisa surplus di kuartal 4 nantinya, saya pikir mungkin di akhir tahun rupiah bisa stabil terlepas dari penurunan BI ataupun The Fed sama ataupun lebih sedikit nantinya BI. Tapi secara keseluruhan saya masih lihat bahwa dengan kondisi-kondisi sekarang, dengan tensi geopolitik juga yang ada, dan adanya kekhawatiran dari sisi fiskal karena mungkin nanti akan ada deliver dari janji-janji kampanye Pak Prabowo juga, saya masih melihat bahwa rupiah masih stabil antara 15.800-an nantinya, di sekitar level itu. Kenapa? Karena kalau melihat di satu sisi, jika rupiah terlalu terapresiasi atau mungkin levelnya 15.300, 15.400 sampai saat ini, saya pikir mungkin ada hal yang kurang baik dari sisi sektorial. Pada saat pertama ada barang ekspor kita yang akan relatif kurang kompetitif. Yang kedua, pada saat rupiah terapresiasi, sayangnya adalah barang-barang konsumsi kita juga tinggi, impor barang-barang konsumsi maksud saya. Jadi saya pikir mungkin ini jadi hal yang juga perlu diperhatikan oleh BI nantinya untuk tetap menjaga rupiah relatif tarik menarik antara bagaimana competitive advantage dari sektor real dan juga bagaimana competitive advantage dari sektor pasar keuangan. Saya pikir ini yang mungkin harus nanti diperhatikan dengan sangat baik oleh BI, mengingat juga ada kondisi tidak hanya dari sisi moneter tapi juga dari sisi fiskal yang akan mempengaruhi inflasi dan juga bagaimana respon dari berbagai kebijakan moneter secara global, apakah itu The Fed dan juga Indonesia, dan tentunya kita harapkan juga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik nantinya di Indonesia.